Hai hai hai, bareng lagi sama mbak-mbak penjaga warung. Yuk kita simak cerita film hari ini. Oke. Saya tumbuh besar dengan film-film Quentin Tarantino. Pertama kali nonton Pulp Fiction umur 13 tahun. Tergila-gila dengan Kill Bill waktu SMA dan mengumpulkan semua DVD film-filmnya waktu duduk di bangku kuliah. Sekarang sih maksudnya, hehehe. Saya udah nunggu lama untuk nonton film terbaru Tarantino. Setelah Death Proof yang kemarin itu, gak bisa dibilang serius karena sebenarnya tuh film emang dibikin buat tribut film-film kelas B favoritnya aja. Kini Pak Tarantino bermain-main dengan tema Nazi dan Yahudi di masa Perang Dunia II, tepatnya di masa pendudukan Nazi di Prancis, yang diklaim bergaya film spaghetti western atau koboi-koboyan brutal yang dibuat orang-orang Itali. Contohnya film The Good, The Bad, The Ugly yang dibintangi Clint Eastwood. Film ini juga gitu kok, jadi tenang aja, siapin diri kalian dan nikmati videonya. Jadi alur ceritanya tuh gini. Film ini berkisah tentang dua rencana rahasia dari dua kelompok berbeda untuk melenyapkan semua petinggi Nazi di bioskop kecil di kota Paris ketika melangsungkan premier film propaganda Nazi berjudul Nation Pride. Kelompok pertama diotaki oleh Susanna atau Lauren, seorang gadis Yahudi pemilik bioskop yang memiliki dendam kesumat pada Nazi yang beberapa tahun silam menghabisi keluarganya. Pihak kedua adalah sepasukan sekutu elit yang dijuluki Inglourious Basterds pimpinan LT Aldo Reinpit yang sangat ditakuti oleh pihak Jerman. Pada malam premier, di luar dugaan segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Kembali Tarantino sekalipun mengambil latar Perang Dunia Kedua masih mampu mengemas cerita dengan gayanya yang khas. Seperti lazimnya film-filmnya, film ini juga dibagi dalam beberapa babak atau chapter yang memiliki judul masing-masing. Struktur plotnya tidak non-linear seperti biasanya, namun beberapa kali menggunakan teknik kilas balik, sehingga relatif mudah alurnya untuk kita ikuti. Alur plot berkembang penuh kejutan setiap saat dan sulit kita duga hingga akhir cerita. Pada adegan di sebuah bar di desa Nadine yang menjadi tempat rendezvous pasukan Bastard dengan seorang mata-mata Inggris asal Jerman. Siapa sangka bisa berakhir dengan begitu tragis dan brutal. Lalu pada sekuen klimaks cerita, Tarantino kembali memberikan kejutan demi kejutan. Bahkan ia berani merubah sejarah menjadi versinya sendiri. Secara teknis, Tarantino juga masih mampu mengemas dengan gayanya yang unik dengan terampil sekalipun berlatar masa silam. Dialog tempelan yang menjadi khasnya beberapa kali muncul, seperti adegan bar di Nadine yang kali ini uniknya menggunakan bahasa Jerman. Adegan aksi brutal juga banyak muncul seperti ketika Aldo dan rekan-rekannya memaksa seorang tentara Jerman buka mulut soal posisi pasukan Jerman. Film-film spaghetti western juga banyak mempengaruhi filmnya, terutama dari sisi sinematografi dan musik seperti tampak begitu kental pada sekuen pembuka. Tarantino juga menggunakan satu klip pendek layaknya iklan plus narasi untuk menggambarkan karakter Hugo Stiglitz serta sifat film nitrat atau seluloid yang mudah terbakar. Namun yang patut menjadi pujian tinggi adalah Christopher Waltz yang bermain brilian sebagai Hans de Geuwenter Landa, seorang perwira khusus Jerman yang dingin dan cerdas. Lebih jauh, Inglourious Basterds tidak hanya sekedar bagaimana cara Tarantino mengemas filmnya plus naskah yang brilian, namun juga bagaimana cara ia menyindir Hitler dan rezimnya. Tarantino dengan gaya dan caranya sendiri mengubah alur sejarah menjadi miliknya. Tidak ada yang lebih indah menurut Tarantino untuk menghabisi Hitler atau Nazi selain menggunakan sinema. Pencapaian film ini persis seperti kata Aldo di akhir film, I think this might be my masterpiece. Gak bisa dipungkiri, Tarantino adalah orang yang doyan bercanda. Banyak banget komedi terselubung di film ini yang bikin saya ngakak. Cerita Perang Dunia Kedua yang harusnya tragis dan menyedihkan diplesetin habis-habisan olehnya menjadi cerita yang kocak dan sangat menghibur. Sejarah udah dijungkir balikkan di sini. Tentu aja tetap dengan style Tarantino yang western berat itu dan dialog-dialog fantastik yang tajam.
Dan kali ini ada berbagai macam bahasa yang dipakai. Jerman, Perancis, Inggris, bahkan Italia. Keren film ini, saya menikmatinya. Beneran deh, film ini seru, lucu, dan cerdas. Dan dia juga berhasil membawa saya ke tensi yang tinggi. 10 banget ya gue. Gak ada pesan khusus untuk menonton film ini kecuali siapkan konsentrasi super tinggi untuk menghafal nama-nama tokoh di dalamnya. Dan tentu saja enjoy!